Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad Pagi rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberi nikmat untuk bersama-sama thalabul ilmi, semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatuna Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang ittiba dengan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu rahimahullah, Bapak Ibu rahimahullah, ini masih di bulan Dzulhijjah ya. Jadi insyaallah pada hari ini kita akan bersama-sama bahas tentang korban dan egoisme manusia. Karena setiap orang pasti punya ego. Apa beda ego dengan egois? Ego itu diri, keakuan. Kalau egois itu adalah perilaku mementingkan diri sendiri. Jadi ego itu penting enggak? Penting. Tapi egois penting enggak? Jadi yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita adalah ego yang kuat, tapi jangan menjadi egois. Karena orang yang egonya lemah itu tidak punya pendirian. Korban-korban pelecehan seksual itu biasanya anak-anak yang egonya lemah, tidak punya keakuan. Nah, mengajarkan ego itu di usia 7 tahun pertama. Jadi 7 tahun pertama itu adalah momen ketika anak itu memuaskan egoisme pribadinya. Maka semua harus nganut gitu kan. Nek minta sesuatu, nek orang dituruti nangis. Nek punya mainan tidak boleh dipinjam temennya. Apa yang dimiliki temennya dia harus punya, rebutan. Itu kan di usia-usia itu. Maka jangan ajari anak berbagi di usia 7 tahun pertama, supaya egonya kuat. Nanti kalau di usia ini egonya kuat, nanti insya Allah dewasanya tidak jadi orang egois. Jadi kalau hari ini kita masih egois, mungkin dulu di 7 tahun pertama ego kita belum terpuaskan. Sering dilarang, minta di usia itu sudah diajari berbagi, apalagi sing anak bareng. Kowe kok egois toh, ngalah karo adikmu dan seterusnya. Itu justru melemahkan ego. Anak yang egonya lemah itu tidak punya pendirian, tidak berani nolak, ora enakan. Nek bahasa Jawa ini rikuan. Sakjane yo ora setuju lah, piye ora enak. Itu karena egonya lemah. Bapak Ibu rahimahullah, jadi sifat egois adalah sifat selalu memprioritaskan kepentingan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan selain dirinya. Meskipun kadang-kadang dikemas seolah-olah ini kepentingan umum, kepentingan bersama. Padahal sebenarnya itu adalah kepentingannya
sendiri. Jadi kalau kepentingan diri sudah menjadi prioritas, maka yang lain itu sudah nomor 2. Termasuk kepentingan agama itu nomor 2, bukan nomor 1 lagi. Kemaslahatan umum itu nomor 2. Nomor 1 adalah egonya sendiri. Maka jangan kaget kalau misalnya ada muadzin, tiba-tiba suatu saat oleh takmir diganti karena ada muadzin lain yang lebih bagus. Kemudian dia mutung, tidak pernah ke masjid lagi. Jadi dia adzannya itu karena siapa? Jadi ternyata selama ini dia adzan itu untuk kepentingan Bapak Ibu, di sini kalau Ramadan ada tadarus malam pakai pengeras enggak? Enggak ada. Di tempat saya, Bu, itu tadarus pada taraweh itu kadang sampai jam 11, sampai jam 12 pakai pengeras suara. Jadi tetangga sekitar masjid itu kalau menjelang Ramadan yang harus disiapkan adalah headset supaya tidurnya tidak terganggu. Itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan siapa? Coba diusulkan, Pak, bisa enggak tetap tadarus kalau perlu sampai pagi, tapi enggak usah pakai pengeras. Ketika dibuat peraturan begitu, ada yang mutung juga, enggak pernah tadarus lagi. Karena dulu di tempat saya ada peraturan gitu, boleh tadarus pakai pengeras maksimal jam 9. Lebih dari itu saya ambilkan parang. Sampai suatu saat saya bawa parang bener, karena udah jam 9:30 masih pakai pengeras. Saya bawakan parang beneran. Saya tidak melarang tadarusnya, tapi ini sudah waktu istirahat. Silahkan tadarus sampai pagi, tapi jangan pakai pengeras, supaya tidak mengganggu orang istirahat. Nah, akhirnya ada yang mutung, tidak mau tadarus lagi. Berarti tadarusnya karena apa? Karena kemaslahatan lah ini. Bahkan pernah tetangga yang benar-benar sebelah masjid itu komplain karena waktu itu sakit gigi pas Ramadan. Ya, bayangkan Bapak Ibu kalau sakit gigi mendengar suara gitu kan. Akhirnya mereka saya ajari ibu-ibu yang di sekitar masjid, mulai sekarang menjelang Ramadan berdoalah pada Allah semoga tidak sakit gigi. Bagaimana orang dikandani ngeyel? Jadi itu kan kepentingan agama jadi nomor 2. Yang penting saya bisa tadarus dengan pengeras, itu kepentingan nomor 1-nya. Adapun alasan syiar dan macam-macam itu hanya pembungkusnya saja. Buktinya itu setelah dilarang begitu dia tidak tadarus lagi. Ada juga muadzin yang setelah diganti dia tidak ke masjid lagi. Jadi orang yang terjebak dalam perilaku egois itu, maka yang nomor 1 adalah dirinya sendiri. Selain itu nomor 2. Di rumah yang paling egois siapa, Bu? Ibu apa bapak? Siapa Pak yang paling egois? Ibu. Yang bapak-bapak bilangnya ibu, yang ibu-ibu bilangnya bapak, berarti egois semua. Nah, sifat egois itu bisa menggejala dalam perilaku personal maupun perilaku kelompok. Perilaku personal itu ya pribadi-pribadi egois. Perilaku kelompok nanti ada kelompok-kelompok yang egois. Maka kita harus tahu ciri-ciri egois itu apa. Beberapa ciri perilaku egois diantaranya sombong dan senang menjatuhkan orang lain.
kemudian merasa paling benar dan paling hebat, enggan mendengarkan pendapat orang lain yang tidak sependapat dengan dirinya. Makanya rapat biasanya dipilih dia ngundang. Biasanya mau ngajar rasa diundang. Yang diundang itu yang sependapat semua. Jadi rapat sing diundang orang yang sependapat, terus apa gunanya rapat? Di rumah juga kadang begitu kan. Anak sing ngeyelan ki ra tau dijak rembug. Nggih sing dijak rembug kuwi sing manut aja. Nah, memiliki toleransi yang kecil. Kemudian suka mencari pembenaran demi kepentingan egonya. Nah, ciri-ciri egois begini itu juga bisa kita lihat di dalam egoisme kelompok. Ada tidak sekarang kita melihat satu kelompok yang senang menjatuhkan kelompok yang lain dengan menfitnah dan seterusnya. Mereka mengklaim bahwa kelompok mereka lah yang paling benar, hanya mereka yang ahli surga, hanya mereka yang ahli sunnah dan seterusnya. Kemudian tidak mau mendengarkan pendapat orang lain yang mungkin beda mazhab fikihnya. Pokoknya beda mazhab fikih ya sudah, kita tidak usah ngomong. Kemudian memiliki toleransi yang kecil. Pokoknya beda itu jadi musuh. Karena dia tidak punya toleransi. Kemudian mencari pembenaran demi kepentingan ego kelompoknya. Dia bisa menfitnah, berbohong, mengadu domba dan lain sebagainya. Kita pernah terjebak pada sikap-sikap ini tidak, Bapak Ibu? Pernah. Kita pernah merasa paling benar, yang lain saking kecilnya toleransi kita terhadap perbedaan. Sampai kalau kita safar, itu kalau kita mau sholat itu kita milih masjidnya. Pernah enggak gitu? Karena kita orang Muhammadiyah, kemudian kita milih masjidnya juga. Padahal kan semua masjid milik Allah. Sampai kadang kita juga milih imamnya. Wah kalau memang itu saya tidak mau. Kita milih khotibnya. Wah kalau khotibnya itu saya tidak mau, dan seterusnya. Jadi toleransi kita kecil sekali terhadap perbedaan-perbedaan fikih. Kalau gejalanya begini, bisa tidak umat Islam itu membangun ukhuwah? Tidak bisa. Karena masing-masing kelompok punya ego masing-masing. Nah hari ini kita melihat di media sosial fenomena saling menghujat antar kelompok itu kan luar biasa. Egoisme kelompok itu menjadi semakin kuat. Kalau egoisme kelompok menguat, potensi konfliknya menguat enggak? Menguat kan? Orang itu kalau egonya sudah kuat, itu dipancing sedikit saja, itu bisa jadi konflik. Nah, jangan-jangan sekarang kita sedang digiring untuk disetting agar umat Islam ini egoisme kelompoknya semakin kuat, supaya nanti mudah dipancing untuk konflik. Maka yang kita lihat sekarang, ada saja pihak-pihak yang memancing emosi umat Islam dengan cara apapun, dengan menghina nabinya, dengan bikin apa itu, gratis alkohol untuk yang bernama Muhammad dan kemudian setiap ada kasus-kasus begitu, pasti umat Islam terbelah jadi dua kelompok. Ada yang membela
Islam, ada yang ada di pihak sini, pasti ada yang di pihak sebelah juga. Sama-sama umat Islam. Itu akan selalu begitu. Kalau sudah terkotak begini, kan mudah memancing konflik. Bapak Ibu pasti dulu pernah ngalami itulah. Ya perbedaan sedikit saja kita sudah bertengkar. Dulu awal-awal berbeda hari raya itu ada yang sampai tidak mau silaturahmi kan. Ya. Sekarang kan sudah enggak. Tapi selalu nanti akan dipancing-pancing terus. Jadi karena toleransinya kecil dan semua dalil bisa digunakan untuk membackup kepentingan egonya masing-masing kelompok. Yang mengatakan ini benar dia pakai dalil, yang mengatakan ini salah dia juga pakai dalil. Jadi ketika kita memakai dalil begitu, pertanyaannya adalah dalil ini kita gunakan untuk memperkuat kepentingan kita atau kepentingan syariat. Setiap terjadi perbedaan berhati-hati. Jangan-jangan pendapat kita itu hanya berdasarkan ego. Kan bahaya kalau seperti itu. Bapak Ibu rahimahumullah, di dalam dunia psikologi dikenal istilah bahwa musuh egoisme adalah berkorban dan memberi. Jadi salah satu indikator seorang itu egois adalah pelit. Dia tidak mau berkorban untuk orang lain, dia tidak mau memberi untuk orang lain. Jadi kalau ibu-ibu suaminya masih memberi nafkah, masih kasih uang, berarti dia bukan egois. Tapi egonya kuat, iya. Karena laki-laki egonya harus kuat karena dia adalah pemimpin. Nah kadang-kadang nggak mau ngalah itu ya biasa lah. Tapi kan tidak semuanya dia tidak mau ngalah. Dia masih melindungi istrinya, masih melindungi anaknya, masih memberi nafkah pada keluarganya. Nah berarti dia bukan egois, tapi egonya kuat. Maka Bapak Ibu rahimahullah, di dalam Islam itu ada syariat tentang zakat, infak, sedekah, dan ibadah kurban. Itu adalah ibadah-ibadah yang bertentangan dengan sifat egois. Artinya Islam tidak membenarkan adanya perilaku egois. Zakat itu ketentuannya gimana? 2,5% dari harta. Banyak enggak itu 2,5%? Lebih banyak yang kita pegang atau lebih banyak yang kita zakatkan? Lebih banyak yang kita pegang. Artinya apa? Ada kalanya kita lebih mementingkan kepentingan diri kita sendiri dibandingkan kepentingan umum. Tapi ingat, di dalam kepentingan diri kita sendiri, jangan lupakan di situ pasti ada kepentingan umum, meskipun persentasenya kecil, hanya 2,5%. Kalau bapak ibu naik mobil di jalan, mobilnya punya siapa? Itu mobil punya sendiri, beli dengan uang sendiri. Tapi bisa tidak di jalan kemudian jalan seenak sendiri? Tidak bisa, karena di situ ada kepentingan orang lain. Kalau bapak ibu punya tanah, kemudian dibangun rumah di atas tanah itu, bisa tidak kita membangunnya tanpa mempertimbangkan kanan, kiri, depan, belakang? Wis to iki pekaranku tak entek sampai opo jenenge tritis tahu ya? Tritis itu jatuhnya di tanah tetangga, boleh nggak begitu?
Jadi ada saatnya kita memang mementingkan kepentingan kita sendiri, tapi tidak pernah bisa 100% itu adalah kepentingan kita. Sekecil apapun itu, di dalamnya pasti ada kepentingan orang lain. Di dalam rumah juga begitu, Bapak. Suami tidak bisa mikir hanya kepentingan dirinya sendiri, meskipun itu sebenarnya hanya untuk dia. Misalnya begini, suami beli pakaian, yang pakai siapa? Suami kan? Pakai ukuran tubuh siapa? Suami juga. Tidak mungkin pakai ukuran tubuh istri kan? Tapi boleh tidak suami itu beli pakaian yang tidak disukai oleh istri? Jadi masalahkan nanti. Setiap dia pakai pakaian itu, suami ini wis Pak jenengan tidak diwewe. Anda enak. Nah, istri kan juga begitu. Ada kepentingan orang lain di situ. Anak juga begitu. Dan seterusnya. Tetapi kalau ibadah korban, berapa hak sohibul korban? Maksimal 1/3. Yang 2/3 berarti yang untuk orang lain 2 kali lebih banyak. Artinya ada kalanya kita harus mengalah, lebih mementingkan kepentingan maslahatan umum dibanding kepentingan diri kita sendiri. Maka di dalam ibadah kurban itu yang diterima oleh Allah apanya? Ketakwaannya, bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan bulunya, tapi ketakwaan. Tetapi apakah semua orang bisa mengabaikan kepentingan diri untuk kepentingan orang lain? Apakah bisa selalu begitu? Tidak bisa. Maka ibadah kurban itu setahun sekali. Tapi zakat, kalau petani setiap kali panen. Kemudian ada infak, ada sedekah dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, maka salah satu cara mengikis egoisme di dalam diri kita adalah tunaikan zakat, karena itu wajib. Berinfak, sedekah, kemudian jangan lupa berkorban. Kalau setiap tahun semua kita bisa beridul fitri, harusnya juga bisa beridul adha. Ibu-ibu, bapak-bapak, anggaran untuk idul fitri 3 juta cukup? Tidak mungkin cukup 3 juta. Kalau idul adha 3 juta cukup tidak? Cukup kan? Tapi kenapa kita bisa beridul fitri, tidak bisa beridul? Karena di dalam idul fitri ada kepentingan gengsi kita enggak? Iya. Ya. Kalau tidak pakai baju baru, kalau di ruang tamu tidak banyak toples, itu kan kepentingan kita, ego kita. Ibu-ibu mungkin masih ingat toples roti atau toples apalah yang dimakan sendiri dengan dimakan tamu lebih banyak mana? Lebih banyak dimakan sendiri kan? Tapi waktu belanja alasannya apa? Untuk tamu. Tapi faktanya lebih banyak yang dimakan sendiri. Kalau Idul Adha bisa enggak begitu? Tidak bisa. Meskipun kita berkorban sapi, tetap saja yang kita ambil maksimal 1/3. Jadi sebenarnya belanja kita untuk Idul Fitri itu untuk kita apa untuk tamu? Nah, itu ternyata kita terjebak dalam ego seperti itu. Maka Bapak Ibu rahimahullah, tahun depan kita harus punya tekad bahwa
Kalau bisa beridul fitri, harus bisa beridul adha. Syukur-syukur suatu saat kita bisa merubah tradisi, lebih mementingkan Idul Adha dibandingkan Idul Fitri. Sebab sing diarani bodo besar niku Idul Fitri apa Idul Adha? Idul Adha. Kenapa yang besar kita kecilkan? Maka Bapak Ibu rahimahullah, di antara penyebab egoisme adalah tauhidnya bermasalah. Jadi ternyata egois itu ada hubungannya dengan tauhid. Lihat surat Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau semua lillah, semua itu untuk Allah, mestinya kita tidak risau lagi dengan diri kita sendiri. Kalau kurban kita untuk Allah, kita tidak perlu ikut lagi. Ada kasus begini. Ada sebuah tempat yang hewan korbannya surplus. Kemudian diusulkan supaya daging korbannya ini sebagian diberikan ke tempat lain yang kekurangan. Apa jawabannya? Wah nek ngono kok jatah awake dhewe kurang loh. Dan yang menjawab begitu bukan sohibul kurban. Sohibul kurbannya, oke silahkan, kita ngikut panitia. Mau di drop kemana silahkan, kita sudah lepas. Tapi ketika kemudian dibagi, ada jamaah yang komplain, wah apa rasa digorong, itu jatah awake dhewe kurang. Sok dong 5 kilo njur 2 kilo. Sama juga ketika kita berkorban, salah satu pertimbangannya adalah aku isin nek ora korban. Berarti korbannya karena siapa? Bukan karena wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati juga untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu rahimahullah, yang penting ya, ilustrasinya ibaratnya kalau ada rombongan mobil berjalan menuju ridha Allah, yang penting kita ada di dalamnya, kita punya peran di situ. Tidak usah risau apa kita jadi sopir, kernet, penumpang, atau bahkan jika hanya jadi tukang parkir saja. Yang penting kita ikut rombongan kebaikan itu. Tidak usah mikir tentang diri kita. Yang penting aku melu, ora dadi supir ra apa-apa. Ora dadi kernet yo ra apa-apa. Yang penting tidak ketinggalan rombongan menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya prinsip begini karena semuanya lillah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka jadi apapun kita itu tidak pernah jadi masalah. Tidak pernah jadi masalah. Bahkan seandainya kita di rapat usul pendapat kita tidak pernah diterima, itu juga tidak masalah. Kan ada yang usul tidak diterima kemudian saya yang diskriminatif itu. Ini yang usul diterima. Kalau si A itu yang usul tidak diterima, diskriminatif membedakan. Itu no way. Nggak boleh. Harus
egaliter, sama itu. Nah, itu itu triknya gampang, Pak. Jenengan kalau misalnya yang usulnya selalu diterima itu Pak Fulan. Ya. Jenengan kalau mau usul sampaikan Pak Fulan. Pak Fulan, tolong nanti diusulkan usulan saya. Nah itu. Kan selesai itu kan. Pengalaman pribadi. Lebih baik ikut rombongan mobil yang lain. Lebih baik ikut rombongan mobil yang lain. Tapi sama-sama menuju ridho Allah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena tujuan kita adalah ridho Allah. Jenengan mau naik Innova silahkan, mau naik Avanza silahkan, mau naik Micro silahkan. Sing penting neng jalan ojo senggolan. Kan gitu aja. Gini Pak, yang penting itu egaliter itu sama di hadapan Allah. Sama di hadapan. Saling toleransi, saling menghormati. Tidak ada diskriminatif. Nah, itu. Kok tadi curhat ya gua. Tapi itu sebenarnya cobaan buat jenengan, Pak. Jadi setiap usulan jenengan tidak diterima, itu Allah sedang menguji jenengan. Jenengan kuat enggak dengan perilaku? Kalau kuat, jenengan akan bertahan di mobil itu. Kalau jenengan ganti mobil, artinya jenengan tidak kuat. Karena itu ujian Pak ya. Kalau lulus ujian kamu naik kelas Yeah. gitu ya, mau naik tingkat semula SD kemudian SMP gitu Pak. Ya kan? Tapi apapun itu jenengan pasti kuat. Kata memang kuat. Sakit pun jenengan tetap kuat kan. Jadi ini teorinya gampang tapi prakteknya susah. Coba Bapak Ibu, ketika kita harus mengikuti atau menyetujui pendapat anak kita karena pendapatnya lebih benar, berat nggak? Kadang-kadang orang tua gengsi tuh. Kadang-kadang orang tua gengsi. Jadi akhirnya orang tua mencari pembenaran. Yang muncul, wah anak iki kudu menurut wong nek ora manut duraka kowe. Padahal kadang pendapat anak justru lebih baik. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu kan tidak semuanya terkenal. Nah, yang terkenal ya Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman, Ali, kemudian Khalid bin Walid, Abu Ubaidah, Mus'ab bin Umar dan seterusnya. Kan banyak juga yang tidak terkenal. Nah, salah satunya adalah Ummu Mahjan. Ummu Mahjan ini wanita tua miskin, sakit-sakitan. Tugas dia, pekerjaan dia setiap hari adalah menjaga kebersihan Masjid Nabawi. Suatu saat beliau sakit, kemudian Rasulullah berpesan pada para sahabat, nanti kalau Ummu Mahjan ini meninggal, beritahu saya akan menyolati jenazahnya. Beliau meninggal malam hari, sehingga para sahabat berpikir adalah ukur marbot wis ra penting. Maka kemudian mereka segan untuk memberitahu pada Rasulullah. Maka Rasulullah tidak diberitahu. Kemudian karena Ummu Mahjan sudah meninggal, ketika Rasulullah SAW pergi ke masjid, dia merasa ada yang hilang. Terus Rasulullah bertanya, di mana Ummu Mahjan? Oleh para sahabat dijawab, beliau sudah meninggal. Terus, kenapa saya tidak diberitahu? Kemudian para sahabat menjelaskan, kami tidak memberitahu karena segan, karena beliau meninggalnya di malam hari, kami tidak mau mengganggu istirahat Rasulullah SAW. Lalu apa kata Rasulullah? Di mana kuburnya? Saya akan mensolati jenazahnya. Ummu Mahjan ini dimakamkan di pemakaman Baqi, kemudian Rasulullah sholat di atas kuburnya. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa kuburan semua ahli kubur ini diliputi kegelapan, sampai Rasulullah menyolatkan jenazah Ummu Mahjan. Itu hanya marbot.
Sepenting itu marbot. Karena dia punya andil di dalam kebaikan. Hanya marbot itu begitu istimewanya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cuma tukang bersih-bersih, bukan ketua takmir. Dia tunawisma. Maka Bapak Ibu rahimahullah, lihatlah sholat jamaah itu yang fadilah 20 derajat itu untuk imamnya apa untuk semuanya? Untuk semuanya kan? Bukan hanya untuk imam. Maka siapa yang lebih keren, imamnya atau makmumnya? Ya semuanya sama. Fadilahnya 27 derajat. Karena makmum tanpa imam tidak bisa sholat berjamaah, imam tanpa makmum juga tidak bisa sholat berjamaah. Maka yang jadi imam jangan merasa keren. Anda tanpa makmum tidak bisa sholat jamaah. Yang jadi makmum juga jangan merasa keren. Anda tanpa imam tidak bisa sholat jamaah. Jadi semuanya. Maka kalau tidak jadi imam ya jangan. Mau sama 27 derajat kan. Kalau tidak jadi makmum ya jangan mutu. Wah, aku nang dadi imam mending buali. Itu kan jenenge kon dadi imam malah untung toh. Sama baik imam maupun makmum itu sama-sama 27 derajat fadilah. Artinya tidak penting kita jadi imam atau jadi makmum, yang penting itu sholat berjamaah. Yang penting sholat berjamaahnya itu loh. Tidak penting posisi kita imam atau makmum itu tidak penting. Tapi betapa sering kita bertemu di masjid-masjid orang yang, mohon maaf, dia punya makmum hafid 30 juz. Imamnya ini paling hafal 2 juz, itu pun kan sudah sepuh, bacaannya makhrajnya sudah tidak jelas. Itu juga dia tetap tidak mau. Padahal dia punya makmum hafid 30 juz. Bacaannya jelas lebih bagus kan. Yang kedua kesalahan pola asuh. Jadi yang pertama itu tauhidnya bermasalah. Karena dia tidak lillah tapi li nafsi. Yang dia lakukan itu bukan karena Allah tapi karena dirinya sendiri, karena egonya. Nah, yang kedua kesalahan pola asuh. Pola asuh otoriter itu biasanya menghasilkan anak-anak yang egois. Atau anak yang dimanja, terlalu dimanja, itu juga menghasilkan anak yang egois. Surat As-Saffat ayat 102. Itu pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, itu luar biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas shabirin. Jadi baca terjemahnya. Ya. Kalau salah satu ciri egoisme adalah enggan meminta pendapat dan mendengarkan pendapat orang lain, maka Nabi Ibrahim adalah sosok ayah yang jauh dari sifat egois. Karena Nabi Ibrahim mau meminta dan mendengar pendapat putranya. Bahkan ketika putranya baru berusia antara 7 sampai 9 tahun. Padahal itu adalah perintah Allah. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpi anni adbahuka, saya menyembelih kamu. Fangdur madza tara. Dia minta pendapat kan. Fangdur madza tara. Maka wahai anakku, pikirkanlah apa pendapatmu tentang perintah ini. Dia minta pendapat pada anaknya. Orang tua yang otoriter itu dia tidak minta pendapat. Aku kok nyembelih kue sesuk makan yo. Itu orang tua yang otoriter gitu. Maka Bapak Ibu sering-seringlah minta pendapat pada anak. Apa pendapatmu tentang ini, anak?
Ibu-ibu sering nggak minta pendapat ke anak? Lebaran kalau beli baju, biarkan anak yang milih, diskusikan dulu. Bapaknya membuat kebijakan, nah kalian kalau mau beli baju silahkan apapun modelnya, oke. Yang penting menutup aurat sesuai syariat, titik. Udah, silahkan kamu mau beli warna apa, silahkan mau beli modelnya seperti apa. Yang penting menutup aurat tidak melanggar syariat. Itu kebijakan pemimpin rumah tangga. Ya. Bapaknya bisa membuat keputusan, nah silahkan beli sepatu model apapun, yang penting ojo sing jinggelian, apa jinggelian? Nah, cincin. Kena keselio repot, misalnya begini. Modelnya apa terserah. Ibu-ibu seringlah minta pendapat ke anak. Yang anaknya di usia 7 tahun kedua, 7 tahun pertama, seringlah bertanya dengan kalimat terbuka, jangan kalimat tertutup untuk ngajari anak berpikir. Kalimat tertutup itu begini. Nah, ini bubur enak enggak? Jawabannya apa? Kalau enak dia jawab enak, kalau enggak jawabannya enggak. Itu namanya pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka begini. Nah, gimana rasa buburnya? Nah, gitu. Itu pertanyaan terbuka. Itu anak jawab pakai mikir tuh. Iki rasane piye to? Wah, Bu, kok kasinan ya, Bu? Tapi iki kurang apa ya? Nah, kan mikir itu. Itu pertanyaan terbuka. Jadi kalau kita bertanya minta pendapat ke anak, tapi pakai pertanyaan tertutup, itu percuma. Karena pilihannya hanya dua, ya dan tidak. Jadi pakai pertanyaan terbuka. Nah, kalau ibu pakai baju ini, menurut kamu gimana? Kalau pertanyaan nak, kalau ibu pakai baju ini bagus enggak? Jawabannya cuma dua, bagus atau tidak. Coba pakai pertanyaan terbuka. Nanti anak akan delok sekondor dengan isor. Wah, kudunya ora cocok Bu, ganti helm wae misalnya. Itu pertanyaan terbuka. Jadi kadang orang tua merasa dia sering bertanya pada anak, tapi pertanyaan tertutup. Jadi anak tidak punya kebebasan untuk menjawab. Jadi pola asuh otoriter itu salah satunya ditandai tidak ada ruang negosiasi antara orang tua dan anak, tidak ada kompromi, tidak dilibatkan di dalam membuat sebuah keputusan. Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan itu adalah perintah Allah, tetap memberi ruang kepada Ismail untuk berpendapat tentang perintah. Maka Bapak Ibu, ketika kita mengajarkan anak kita sholat, apa yang kita lakukan? Nah, ayo sholat. Ajak dia bicara, nah menurut kalian sholat itu apa sih? Apa pendapat kamu tentang sholat? Terus kalau tidak sholat gimana? Kalau sholat gimana? Dan seterusnya. Pakai kalimat-kalimat terbuka. Nanti biarkan anak menyimpulkan sendiri. Sholat itu nanti di akhir obrolan itu, sholat itu apa? Dan apa yang harus dia lakukan dengan sholat itu? Bukan dengan disuruh, didoktrin, kamu harus sholat begini, kalau tidak sholat dipukul dan seterusnya. Tapi ajak anak berdialog. Kita kemarin berkorban, Bapak Ibu yang berkorban, diskusi tidak dengan anak. Kenapa berkorban? Kenapa tahun ini berkorban? Kalau yang tahun kemarin tidak, kenapa tahun kemarin tidak? Dan seterusnya. Coba diskusikan itu dengan anak, supaya anak bisa ngambil pelajaran. Jadi kurangnya pemahaman agama. Jadi yang pertama tadi tauhidnya bermasalah, yang kedua pola asuh, yang ketiga kurangnya pemahaman agama. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman salah satu di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Orang egois itu yang dicintai siapa? Dirinya sendiri. Dia tidak mencintai orang lain. Kalaupun dia mencintai orang lain, cintanya ke orang lain itu adalah untuk cinta dirinya sendiri. Maaf, bapak-bapak yang sudah punya istri, kalau seorang suami mencintai istrinya seperti dia mencintai dirinya sendiri,
maka dia tidak mungkin akan menyakiti istrinya. Tapi suami yang sering menyakiti istrinya, artinya cinta dia kepada istrinya itu sesungguhnya adalah manifestasi dari cinta dia pada dirinya sendiri. Karena dia hanya butuh istri saja untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka dia tidak bisa menyayangi istrinya sebagaimana menyayangi dirinya sendiri. Ke anak juga begitu, istri juga begitu. Maka seorang suami yang benar-benar mencintai istrinya, dia tidak akan berani menyakiti istrinya, karena cinta dia pada istrinya seperti cinta dia pada dirinya sendiri. Yang dia juga tidak mau disakiti, dia juga tidak mau dikecewakan. Bapak-bapak kalau pergi istrinya tidak pamit, rasanya gimana Pak? Gimana rasanya? Tapi jenengan kalau pergi pamit enggak? Ya, kadang suami begitu. Dia kalau pergi anaknya harus kalau anaknya pergi keluar rumah, istrinya keluar rumah harus pamit. Sementara dia sendiri tidak pernah pamit. Alasannya, "Lu aku ki pemimpin, mosok pemimpin pamit karo anak buah." Anak buah sing pamit karo pemimpin. Dia tidak paham bahwa pemimpin itu harus memberi contoh. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, kalau sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat pada orang lain, mungkin tidak seorang muslim itu jadi egois? Mungkin tidak? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Tidak mungkin seorang muslim itu jadi egois. Ya, jadi yang terakhir, salah satu bentuk sikap kekanak-kanakan itu adalah sifat egois itu, mementingkan diri sendiri. Maka sikap ini tidak ada di orang dewasa, tidak ada. Karena dewasa itu bukan masalah umur. Jadi kalau sudah 40 tahun tapi masih egois, berarti masih anak-anak, terjebak dalam dunia anak. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya sudah dewasa secara usia tapi masih egois, segera diperbaiki. Boleh jadi itu karena kesalahan kita di dalam mengasuh. Maka itu menjadi hutang pengasuhan. Maka introspeksi dulu, kesalahan kita sebagai orang tua di mana sampai menghasilkan anak yang egois. Introspeksi dulu, kalau sudah ketemu, oh kesalahannya di sini, diskusikan itu dengan anak. Nah, bapak ibu dulu salah, karena dulu bapak ibu begini. Ya, bapak ibu mohon maaf, dan tolong kalian jangan mengulangi, jangan meniru dan seterusnya. Maka itu adalah salah satu ikhtiar untuk memperbaiki andai kita pernah melakukan kesalahan di dalam pengasuhan kita kepada anak-anak. Begitu Bapak Ibu rahmatullah, semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.